bawa ibi keliling jalan jualan itu nggak ada orang. Ya ini sekarang tengah malam. Seminggu sebelumnya ada kejadian korban tabrak kereta api. Jasadnya ditemukan dalam kondisi setengah hancur, dan ciri-ciri pertama itu adalah ditemukannya, karena dulu itu ada yang sempat dibuka ibunya anak. Itu di depan rumah tuh nggak ada orang. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel Samawe Adventure. Masih dengan gua Awe dan sahabat gua Masih Epe. masih Bang Epe. Siap. Bang Epe. Kali ini kita berkunjung ke tempat teman. Mantap. Beliau ya awalnya teman di satu grup komunitas. Komunikasinya nyambung terus dari berteman, hanya kenal, komunikasi terus. Akhirnya kita kemarin ngejalanin satu kegiatan fun camp bareng anak yatim. Iya. Ya, beliau termasuk salah satu volunteernya juga, penggagasnya juga, kebetulan juga jadi ketua pelaksananya juga, namanya Bang Aim. Jadi selain juga beliau aktif di komunitas kepedulian di lingkungan Kerawang, beliau juga salah satu magnet atau tolak ukur atau inisiator buat anak muda Kerawang untuk bisa berbagi secara sosial, terus melakukan aktivitas di lingkungan hidup segala macam. Pokoknya segala sesuatu hal yang baik lah, yang positif buat anak muda Kerawang. Beliau sebagai panutan lah. Iya. Ya. Tapi selain itu nih, Kang Aim nih punya cerita juga gitu. Punya cerita yang mungkin agak sedikit berbeda dari horor-horor yang biasanya nih, Bang. Horor ini menyangkut ke kehidupan kita sehari-hari, yang mungkin saja kita bisa atau pernah merasakan. Kita juga pernah menjadi orang yang seperti itu juga. Kita juga pernah jadi orang yang sebaliknya. Iya. Jadi apa kisahnya nanti biar Bang Aim sendiri yang detail ya. Teman-teman ya, ditungguin aja ceritanya langsung dari Bang Aim langsung. Jadi Bang Aim, kenalin dulu sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Ibrahim, panggil aja Aim lah ya. Nah, nih Bang, tertarik gue nih Bang, maksudnya tertarik apa bang? Jadi awalnya gini Bang Epe, beliau itu email ke gue gitu ya, WhatsApp ya Bang ya? WhatsApp send detail, terus by email ya? Email, terus gue sempat baca, Bang ini harus orang yang mengalami nih menceritakannya, nggak bisa gue membacakan ceritanya karena ini touch-nya tuh ke hati gitu, ke perasaan beliau pada saat mengalami itu, karena interaksi dengan orang tersebut itu beliau yang tahu rasanya seperti apa. Gue belum sanggup untuk menjadi beliau di saat ini. Jadi mangga Bang Aim, sok apa yang mau disampaikan ke kita dan teman-teman. Ya, benar sih Bang. Jadi sebenarnya dulu tuh kejadiannya di sekitar tahun 90-an lah. Waktu itu kita kan masih ya anak-anak SMP lah ya kali. Anak SMP masih rajin-rajinnya dulu kampung. Kita anak pengajian Bang. Judulnya anak pengajian lah. Anak Irmas lah ya. Anak remaja masjid. Secara umum aktivitas kita sama, jadi malam pengajian, terus kalau misalkan ada yang syukuran selamatan kita ikut, kadang malam minggu kapan gitu atau malam Jumat kapan gitu kan, kita sering tidur di masjid. Nah, nggak jarang kegiatan-kegiatan malam itu memaksa kita untuk tidur di rumah teman. Nah,
selain aktivitas pengajian, ya seyogianya anak-anak sekolah sebelum berangkat sekolah atau apa kan suka nyari-nyari sarapan dulu, keliling-keliling kampung atau apa gitu. Nah, dari setiap kegiatan harian itu yang paling dirasa rutinitas itu pedagang keliling, Bang. Jadi kita tuh ada langganan pedagang keliling makanan. Jadi makanan itu ya makanan kampung lah, Bang. Makanan jajanan pasar. Iya, kayak model dodol lah, Ya apa dodol, lah like gitu. getuk, terus bakwan yang kayak gitu, nasi uduk kayak gitu ya. Nah, saking sudah seringnya seluruh anak-anak pengajian itu, anak-anak santri itu kenal gitu loh, Bang. Di satu kampung tuh kenal banget lah sama si ibu ini. Ya, saya sebut aja lah namanya Bu Yati lah ya. Saya sebut almarhum. Nah, si Bu Yati ini sangat familiar lah dengan kita tuh santri-santri. Nah, sampai satu hari sebelum berangkat sekolah, si ibu ini nggak datang, Bang. Jualannya nggak nyampe ke rumah. Nah, cuman kita positif thinkingnya paling jualannya udah habis gitu. Jualannya udah habis gitu. Paling bawa makanannya dikit. Karena biasanya gitu. Kalau misalkan makannya ada yang hajatan nih atau apa, atau ada yang borong, dia nggak bakalan terus, jadi langsung pulang. Hal yang sama berlanjut hari besoknya, Bang. Nah, saya di sekolah tuh udah mulai nanya-nanya tuh, di ngobrol-ngobrol, udah mulai ya sedikit tanya lah. Karena kan si Bu Yati ini kampungnya itu di sebelah kampung saya. Jadi kita tuh dua kampung, Bang. Di tengah-tengahnya itu ada jalan kereta, terpisah jalan kereta. Kayak gitu. Sebelum tempatnya daerah mana sih, Kang? Daerah Tanjung Pura, Bang. Daerah Kerawang. Daerah Kerawang Tanjung Pura. Iya. Tanjung Pura, pokoknya Tanjung Pura kan, daerah Tanjung Pura tuh cukup luas lah ya daerah-daerahnya. Nah, hari berganti hari, akhirnya kebiasaan kita beli makanan ke beliau itu sudah hilang, Bang. Karena selain beliau juga memang ada pedagang lain, atau kadang kita juga beli ke warung lah. Kayak gitu. Nah, di satu hari setelah kegiatan masjid, terus kita ada pengajian ke rumah tetangga, terus setelah itu juga kita beristirahat di rumah teman, itu ada kejadian bikin kaget, Bang. Mana malam-malam kita lagi asik santai-santai kan, itu ada yang teriak jualan, Bang. Seyogianya orang yang teriak-teriak jualan. Nah, dalam kondisi itu saya seneng banget karena memang perut lagi lapar lah, lagi lapar-laparnya. Tuh, kita lagi begadang-begadang, kita lagi lapar-laparnya. Begitu dengar ada yang jualan keliling, nah saya teriak bilang ke temen. Nah, kebetulan ini saya nginep di rumah teman yang namanya Ana, sebut aja namanya Ana. Nah, si Ana ini bilang, "Bang, jangan keluar," gitu. Kan itu ada yang jualan gitu. "Bu, pengen Bu," gitu ya. Nah, lama makin deket suara yang jualan tuh ya. Jam berapa, Bang, kira-kira? Ya, ada sekitar jam 1:30 lah, Bang. Dini hari ya? Dini hari. Nah, pas nyampe di depan dia nawarin, Bang. Ya bahasanya sih Yogi menawarin, "Ayo jualan nih makanan. Masih pada anget." Kayak gitu. Dengan logat bahasa Sunda. Nah, dengan kalimat cara dia nawarin, saya ingat. Ini pedagang langganan saya nih. Si Ibu Yati ini nih. Bu Yati. Ya. Bu Yati. Nggak asing suaranya berarti ya, Bang? Nggak asing. Karena kan sudah familiar banget, dia bertahun-tahun kan jualan itu. "Oh, itu si Ibu," kan? "Itu Ibu." Nah, pas saya bila sebut nama beliau, yang lain tuh wajahnya itu berubah, Bang. Kayak pucat gitu, kayak kaget. Dan mereka tuh pada diem. Saya tanya, "Loh, Bi, kok diem?" Saya langsung refleks nanya, "Kok diem? Ayo kita beli. Ayo kita ke depan." Nah, saya nanya si Ana juga, temen Ana ini cowok, Bang. Oh iya. Cowok. Nah, si Ana juga diem. "Kak, emang kenapa sih? Kok kalian pada diem? Ayo kita ke depan." Nah, ternyata yang di depan tuh denger, Bang. Nyaut lagi, "Ada si AA. Ayo A, ini Ibi
jualannya masih banyak. Ini ada nasi uduk nih kesenangan AA. Bilang gitu. Si A itu maksudnya ke abang? Gitu, Bang? Iya, ke saya, Bang. Ke saya. Saya makin ini dong, makin pengen cepat-cepat beli, pengen cepat-cepat ke depan gitu. Saya buka tuh, Bang, gordeng. Gordeng saya buka, trek. Kelihatan dia lagi duduk. Dengan baju ciri khasnya dia, dengan cetoknya yang biasa dia pakai, dan keranjang makanan yang biasa dia bawa gitu. Saya bilang, "Bi, ayo belanja." Mereka kayak mematung gitu loh, Bang. Saya bilang kayak gitu, mereka kayak mematung, kayak nggak mau beranjak dari tempat duduk gitu. Nah, kebetulan waktu itu ada anak, ada ibunya, dan ada bapaknya. Nah, bapaknya masih asik aja tuh nonton TV. Jadi karena bapaknya masih asik menonton TV, ya udah saya ngajak yang 2 orang ini. Tapi mereka bener-bener kayak nggak mau keluar gitu. Nah, akhirnya si Ipi tuh nyolek saya tuh. Ya bahasanya ya kurang lebih, sini dulu, Ipi mau bilang. Dan dia bilang bahwa seminggu sebelumnya ada kejadian korban tabrak kereta api. Jasadnya ditemukan dalam kondisi setengah hancur, dan ciri-ciri pertama itu adalah ditemukannya luka berinding, Bang. Yang pertama kali ditemukan adalah topi cetoknya dulu, Bang. Topi rajutan bambunya. Rajutan yang dipakai sama Ibi ya? Iya. Dan karena ada bercak darah, yang lewat itu penasaran, Bang, nyari. Kemudian ditemukan makanan, cecaran makanan. Kemudian ditemukan beliau. Wiyati. Ya. Di situ saya kaget. Bener gitu kan. Itu orangnya ada kok di depan. Orangnya ada kok di depan. Nah, si ibunya anak itu bilang, "Bener, Jang. Bener, Ibi nggak bohong." Itu. Ibi nggak berani ke depan. Kalau A berani, silahkan. Itu. Nah, satu sisi jujur dengar cerita itu saya kaget. Oh, mungkin itu gitu penyebab beliau selama seminggu sebelumnya itu nggak ada. Tapi di sisi lain juga saya penasaran, ini di depan siapa? Itu, Bang. Akhirnya ya karena memang pikiran saya tidak ada niat lain, ya saya ke depan. Saya samperin tuh, Bang. Saya lihat. Bismillah, keluar rumah. Lihat dia tuh normal aja, Bang. Cuman memang kalau kita pikir-pikir orang sadar, ya ngapain malam-malam pakai cetok? Ya kan? Ngapain jualan nasi? Ngapain juga jualan tengah? Mungkin kalau jualan mungkin masih ada. Mungkin masih ada kali, Bang. Dengan malam gitu. Ya, orang-orang jualan malam mungkin ya, tapi pikir-pikir juga ngapain juga keliling-keliling, gitu kan? Tadinya saya pikir juga gitu sih pas sudah mau jalan itu. Cuman logika saya kembali lagi hilang tuh, Bang, karena yang saya lihat betul adalah beliau. Gitu. Pas ke depan, si pedagang si Ibi ini kayak seneng banget gitu loh, Bang, lihat saya tuh. Wajahnya itu ceria banget gitu. Dan dia tuh langsung nawarin makanan yang ada di keranjangnya dia. Terus saya tanya, "Bi, apa kabar?" gitu. Sehat, Bang. Sehat, A. Ya dengan lokatnya dia. Sehat, A. Nah, Ibi kemana aja, nggak pernah kelihatan. Ibi keliling terus kok. Cuman ya nggak tahu ya, orang-orang kok sepi gitu. Jarang ada orang yang di luar rumah, kata dia. Ayo, A, makanan, bahasa dia tuh. Kaki saya udah mulai gemetar, Bang. Kaki saya udah mulai gemetar. Karena sudah mulai bercampur logikanya gitu. Dengan ceritanya Ibi, dengan yang saya lihat, itu udah mulai nggak karuan lah. Cuman saya tetap beranikan diri, maju, maksain, buat buktiin gitu. Yang sebenarnya kayak gimana gitu. Tahu nggak, Bang?
baskom makanan, tempat gerincingan makanan. Begitu dibuka bang, apa coba isinya? Isinya itu sampah. Terus ya kayak bangkai tikus gitu. Terus kayak telur busuk kayak gitu pecah. Tapi kata dia ini makanan. Kata dia ini makanan. Begitu diambil itu, untungnya saya nggak muntah waktu itu. Kata dia ini nasi uduk loh. Ini kesenangan anak. Saya bilang ya udah iya Bi, nanti saya pilih. Di situ saya udah mulai pikir, jangan-jangan benar apa yang disampaikan Ibi. Maksudnya ibunya, jangan-jangan benar apa yang disampaikan ibunya anak. Saya udah mulai baca doa tuh bang. Dalam hati itu mulai baca doa, sudah mulai zikir lah. Dalam hati udah mulai zikir, udah mulai nenangin pikiran atau apa. Baru kelihatan bang, ciri-ciri yang agak sedikit menurut saya itu hal yang aneh. Pertama, tatapannya itu udah mulai kosong banget. Tatapannya itu udah mulai kosong, udah mulai tidak ada kayak kita tuh ngobrol itu kan darahnya kelihatan lah ya, bahasanya lah gitu ya. Bibir itu kan bahasanya enak kelihatan. Itu tuh dia enggak. Bahkan kursi pun kan kalau yogianya kursi kalau didudukin apalagi itu balai kan pasti bunyi bang, kreket gitu. Itu enggak bang, itu enggak. Satu, yang kedua saya lihat lagi, maaf bang, kakinya nyentuh tanah enggak. Gitu. Nah, saya waktu itu bilang gini, Bi, tolong dong pesenin ini gitu. Ya. Ya. Nah, pas saya pesen kayak gitu, si Binya kan berdiri kan. Bener bang, nggak nyentuh bang. Agak sedikit kaget, saya agak sedikit mundur, baca astagfirullah, baca istighfar. Kemudian saya bilang, Bi, ke ibunya anak gitu ya, sini sebentar. Ke ibunya anak. Ya, dengan setelah beberapa kali dipanggil baru mereka ke depan. Saya bilang gini bang, ke Bu Yati itu, Bi, saya minta maaf kalau omongan saya kasar. Saya cuma mau bilang bahwa saya udah dapat kabar dari ibunya anak bahwa Ibi itu udah nggak ada. Kalaupun Ibi bilang tadi cerita bahwa Ibi keliling jalan jualan itu nggak ada orang, ya ini sekarang tengah malam. Sekarang tengah malam. Kata dia, enggak, Ibi tuh baru bangun tidur. Ini tuh makanan tuh baru disiapin sama dia. Bilang, enggak Bi, ini tuh tengah malam. Gitu. Terus dia bilang lagi, sebenarnya jualan Ibi itu penting buat Ibi. Dan buat Ibi itu yang paling penting adalah orang-orang yang di sekitaran Ibi yang dia punya hutang, yang dia mau janji mau beli atau apa, itu tuh dia tuh nagih gitu loh bang. Saya nanya kan ke anak, ke ibunya, Bi, Ibi punya hutang nggak? Bu Yati, oh iya ada. Jadi dia beli nasi uduk berapa gitu, belum sempat kebayar gitu ya. Saya pun mulai pikir tuh bang, oh mungkin dia nggak datang ke rumah saya karena saya nggak punya hutang. Tapi dia datang ke rumah anak, mampir ke rumah anak karena anak punya hutang. Nah si Ibi ini nggak percaya bang. Pas saya bilang bahwa beliau itu udah nggak ada, nggak percaya. Sampai saya bilang ke ya almarhum, Bi, saya pernah bohong nggak? Nggak pernah. Selama ini
Pak jujur ngomong ke saya, kalau ada apa-apa pun ngomong ke saya. Oke, udah. Saya bilangin lagi, ibu itu udah nggak ada, ibu itu udah meninggal 7 hari yang lalu bang. Saya pun nggak lihat, saya pun hanya dikasih tahu oleh ya ibunya anak ini. Nah, saya mau tanya ke ibu, apa sih yang sebenarnya yang bikin ibu nggak tenang dan yang bikin ibu nggak percaya bahwa ibu itu udah nggak ada? Apa coba bang? Dia itu nggak tenang, dia itu masih kepikiran hutang-hutang orang-orang yang hutang ke dia. Jadi dia tuh masih kepikiran tentang orang-orang yang kok sampai sekarang masih belum bayar ke dia gitu. Saya tanya, emang ibu nggak tenangnya kenapa? Ya karena masih banyak kok yang orang yang hutang ke saya, Jang. Kak gitu. Masih banyak orang-orang yang hutang ke saya. Dan sampai sekarang mereka belum bayar. Ya nggak apa-apa jualan ibu nggak laku, tapi hutangnya dibayar gitu. Tapi kok sekarang ibu tiap kali keliling, kok rumahnya sepi, kok pintunya ditutup. Tuh. Terus saya kembali lagi diingetin, ibu itu udah nggak ada. Bi yang tenang aja di alam sana, kita bantu doain. Nah, kita bantu doain supaya ibu tenang. Perkara utang piutang, kalau ibu mau info ke kita, ya kita bantu. Kemudian dia diam sebentar, kemudian dia nanya lagi, ibu itu masih hidup, ibu itu masih senang jualan. Saya bilang, ibu itu udah nggak ada. Kalau ibu nggak percaya, ibu lihat, ibu itu ya saya bilang aja, udah nggak napak tanah, udah nggak nyentuh gitu. Begitu dia lihat bang, ke bawah, dia histeris bang, nangis jerit-jerit sejadi-jadinya itu. Nah pas dia nangis sejerit-jeritnya, orang tuanya anak yang suaminya itu, orang tuanya bapaknya itu baru dengar. Jadi dari tadi kejadian sampai dia nangis, dia pas nangis itu baru dengar bapaknya. Jadi pas nawarin, pas itu dia nggak dengar. Pas baru dia ke depan, ya bahasanya ada apa nih, ada apa, siapa yang nangis dia nangis jadi-jadinya. Saya berusaha nangis, tenang ya gimana sih ibu-ibu nangis gitu, kayak kehilangan sesuatu yang berharga banget lah kayak gitu. Dia nangis jadi-jadinya, dia mengkeruk dia dari mulai tangis yang melengking sampai dia kayak gitu loh bang, kayak suaranya habis gitu. Kita bilangin bahwa ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita cuma bisa bantu doa, mudah-mudahan tenang di sana. Ya terkait utang piutang atau apa, ya kita coba bantu. Nah saya minta ke anak-anak, tolong ambilin kertas lah sama pulpen, kita coba catat. Kita catat tuh bang, si A nya berapa, si B nya, akhirnya dia cerita tuh, si ibu Yanti itu cerita, si A itu dapat hutang berapa, ini berapa ya. Memang nggak terlalu banyak orang sih, cuma sedikit. Dan saya salutnya itu orang tua dulu tuh hafal banget gitu, hafalannya itu kuat. Bahkan hal yang menurut kita sepele gitu ya, utang cuma 2.000, 5.000, ini 10.000, dia hafal gitu. Kita catat semuanya, kita bilang udah nanti catatannya kita sampaikan ke keluarga, kita bantu sampaikan, dan kita juga bantu coba sampaikan konfirmasi ke yang orang-orang yang ditulis gitu ya. Ada saksinya, untungnya ada saksi 3 orang kan pas saya nulis itu. Jadi bang, di antara kita berempat tuh bang, ada saya, anak, ibunya dan bapaknya. Itu yang bisa ngelihat cuma 3 bang, yang bisa ngelihat. Orang tua ayahnya itu nggak bisa bang, dia cuma pas dengar suara tangisannya doang. Dengar suara tangisan doang. Nah, saya kemudian berembuk ya sama keluarganya anak.
Nggak apa-apa. Selanjutnya apa? Kemudian saya berembuk sama keluarganya anak, saya bilang gini, "Ibu gimana nih Bu? Bi, gimana nih Bi?" "Ya udah terserah A." Ya saya kaki udah gemeteran bang. Ya santri ya tetap aja gemeteran bang. Lagi udah bener bahwa yang kita hadapin di depan itu ya mereka gitu, dalam tanda kutip adalah bukan kita gitu kan. Ya kita sepakati udah Bi, kita coba bantu doa. Semoga Ibi tenang di alam sana, Ibi yang tenang, gak usah banyak pikiran gitu kan, yang ikhlas, supaya keluarga yang ditinggal juga merasa ikhlas ya. Jangan lagi Ibi berkeliaran seperti yang sekarang gitu kan, seperti sesuatu terikat sesuatu yang ini masih perkara duniawi gitu. Ya udah kita baca doa tuh bang. Kita baca doa bersama, kita bacain Al-Fatihah bareng-bareng. Terus kita bacain doa mayit lah ya. Terus kita bacakan syahadat juga. Bang, ini kan rumah nih bang. Iya. Ini kan kursi nih bang. Ya. Ini cetoknya sama tempat makanannya di sini bang. Dia itu berhadapan-hadapan sama kita. Ya. Nah, si almarhum itu begitu kita bacain doa bang, itu kayak keluar asap. Keluar asap dari badannya itu kayak keluar asap. Kayak kalau kita naik gunung itu kayak kabut kan. Iya. Kayak kabut kecil gitu, tipis, keluar sedikit sampai akhirnya kayak mulai transparan, hilang bang. Pas kita tengok ke sebelah, rinjingan dia sama topi itunya juga hilang bang. Dan bau anyir, bau busuk yang tadinya kecium ya, yang di makanan tadi itu pun hilang. Dan ya setelah kejadian itu ya kita nggak bisa tidur tuh sampai subuh. Kita nggak bisa tidur. Kemudian mulai rame lah subuh itu kan, setelah sholat subuh itu udah mulai rame, desas-desus keluar. Pagi itu ya sekitar jam 6:30-7 kita langsung jalan bang ke rumah yang bersangkutan, ketemu keluarganya bang. Yang ditulis-tulis ya, gitu. Ya, jadi kita nyebrang kereta, terus gitu kita nyebrang kereta, terus kita ketemu sama keluarga ahli waris kan, ngobrol gini kejadiannya semalam. Ya terserah apa antara percaya atau tidak. Ya, mereka marah lah bang. Mereka marah ke kita, mereka nyebut kita ini mengada-ngada dan bilang yang sudah meninggal ya sudah meninggal gitu, nggak ada lagi perkara urusan di dunia. Ya kita percaya, kita sepakat untuk itu gitu. Orang yang meninggal ya sudah selesai meninggal dan urusan di dunianya itu selesai juga. Tapi apa yang kita alami juga perlu kita sampaikan. Takutnya ini adalah amanah, entah kayak itu korinnya atau apa ya kita juga nggak tahu bang. Iya. Ya. Kita amanah. Yuk kita beresin aja. Kalau catatan ini bohong, berarti yang semalam bohong gitu. Simpelnya entah terlepas itu siapanya gitu ya. Akhirnya kita keliling bang, satu, dan 100% itu benar bang. Bener ngaku punya utang ya, walaupun ujung-ujungnya ngaku gitu ya. Awalnya nggak ngaku atau lupa. Ini ingat-ingat terus ya ngaku gitu ya. Akhirnya ngaku tuh. Akhirnya ya walaupun ujung kalimatnya ada yang diikhlaskan atau apa kayak gitu kan ya, dari pihak keluarga itu terserah pihak keluarga. Setelah itu selesai, terus kita bilang pamit kan ke pihak keluarga, terus mohon izin untuk bisa doakan yang bersangkutan ya, walaupun kita tidak bisa ke makamnya tapi bisa di rumahnya doain bareng gitu kan. Terus kita pulang dan malam berikutnya itu udah nggak ada lagi tuh bang. Jadi yang biasa malam-malam ada yang ketok-ketok terus nawarin makanan, terus ada yang suka keliling, ada yang nemuin gitu, malam itu udah nggak ada bang. Oke. Uangnya itu di mereka pada bayar? Sebagian bayar, tapi sebagian yang memang mungkin nggak punya ya sama si keluarga almarhum diikhlaskan. Oke, tapi uangnya itu diserahkan ke keluarga almarhum ya? Itu maksudnya berarti sebelum
kejadian yang abang ketemu itu emang sudah sering terjadi malam-malam ketok gitu? Ya kalau keliling. ya betul bang. Jadi kalau versinya ibunya Ana, kejadian yang nawarin itu tiap malam ada bang. Tiap malam. Tiap malam ada. Tapi nggak ada yang Gitu. berani nyamperin. Tiba-tiba pada saat itu abang Ya karena dulu itu ada yang sempat dibuka ibunya Ana. Itu di depan rumah tuh nggak ada orang. Gitu. Karena kan penasaran juga ya. Pas hari-hari pertama itu pas dibuka itu nggak ada orang. Selinga kanan kiri itu nggak ada yang lewat gitu. Kan kalau tukang tek-tek kan mie tek-tek kan malam juga tuh bang ya. Iya. Gitu. Nah yang pas nawarin ini cuman kedenger suaranya doang gitu lewat. Gitu. Memang ya nggak tahu juga kan. Kalau kita sambungan bisa aja. Cuman kan takutnya juga salah gitu bang. Ada yang bilang ada yang nemuin si A lah si B lah gitu. Cuman pasti sudah beredar rumor seperti itu gitu ya. Terus kemudian begitu abang bertemu diselesaikan segala urusannya gitu. Besoknya sudah nggak ada kejadian atau berita-berita apa lagi gitu ya. Itu Bu Yati itu punya anak bang atau apa itu yang ditinggalkan waktu dia meninggal itu? Jadi si almarhum itu memang masih punya keluarga bang. Dan ya kita juga jelasinnya ke pihak keluarga dan saya juga nggak berani sendiri bang. Pas nyampein itu karena urusannya saya bisa dihajar sama keluarganya gitu kan. Disangkanya macam-macam lagi. Ya, yang saya kepikiran adalah kalau kita kan kadang berat karena kita punya hutang ya. Kita kepikiran karena kitanya yang punya hutang gitu. Ternyata ada juga gitu orang yang ngutangin juga pusing gitu kan. Ya mungkin karena ya versi saya nih bang yang awam lah ya bang, yang nggak ngerti yang model kayak gitu ya. Beliau ini adalah pedagang kecil bang, nyambung hidupnya dari uang 1.000-2.000 itu bang. Iya. Jadi ketika uang 1.000-2.000 itu dia nggak bayar, nggak kumpul, nggak balik, dia nggak dapat apa-apa bang. Iya, pasti itu. Mungkin begitu bang, mungkin ya. Pasti. Benar itu adanya. Mengalami. Jadi setelah kejadian itu tidak ada penampakan lagi atau munculnya orang jualan malam-malam lagi. Nggak ada. Sampai detik ini Kang. Alhamdulillah tidak ada ya. Alhamdulillah nggak ada bang. Ya, Alhamdulillah nggak ada. mudah-mudahan Bu Yati dan Bu Yati sudah tentram lah ya, di alam sana. Dan semoga juga keluarga juga sudah mengikhlaskan Ya, buat orang-orang yang memiliki hutang. Ya mungkin juga menonton. Ya. 1.000-2.000 tetap hutang. Hutang bang. Ya, hutang tetap hutang, tidak ada dispensasinya. Kecil atau besarnya itu sama aja, tetap hitungannya. Kalau punya hutang ya Urusan dunia itu harus diselesaikan. Ya. Dan saya dari sana udah berpikir banget bang. Berpikirnya gini. Pedagang kecil itu yang ngandelin uang itu ya dari situ gitu bang. Betul. Karena dia untungnya itu bang, kalau untuk jualan gorengan apa itu saya berjualan bang, maksudnya berjualan gorengan gitu. Kadang-kadang kita buat 1 kilo gorengan itu estimasi untungnya adalah seperempat kilo. Pada saat dibilang untungnya 1/4 kilo, terus kita jualan itu 1 kilo, tidak habis laku, masih ada sisa 1/2 kilo atau mungkin sisa 1/4 kilo lah. Intinya itu adalah untungnya yang kita bawa pulang lagi. Pada saat untungnya kita bawa pulang lagi ya kita mungkin masih bisa pakai untuk makan. Iya bang. Kita bisa pakai untuk makan. Tapi kita bingung buat besok bagaimana lagi. Itu kalau yang 1/4 masih bisa dimakan. Nah kalau yang 1/2 kilo laku, 1/2 kilo dibawa pulang, kita makan bingung ya, bacirnya habis semua. Kita makan semuanya pun besok dagangnya otomatis berkurang secara jumlah. Kita nggak bisa jualan 1 kilo lagi, tapi kita hanya bisa jualan 1/2 kilo. Kalau setiap hari diperlakukan seperti itu ya tidak, kita pedagang kecil tidak bisa bang untuk berjualan atau untuk bertahan hidup. Itu sih poinnya. Ya bang ya. Iya. Jadi poin pentingnya adalah hutang itu amanah sih. Hutang itu amanah dan tanggung jawabnya bukan kita sama
Allah mungkin ya, tapi itu lebih ke hablum minanas dalam artian selesaikan urusan kalian di dunia gitu kan sebelum kalian menyelesaikan urusan di akhirat. Dalam artian iya, hutang itu bener-bener ini sih kayaknya berat banget ya. Belum kita meninggal, bahkan pada saat orang tua kita meninggal atau sanak saudara kita meninggal atau famili kita meninggal, selalu dipesankan bahwa jika ada yang punya hutang piutang langsung menghubungi keluarga atau ahli waris. Jika yaitu fungsinya adalah jangan sampai beliau atau siapapun yang mendahului kita sampai ada sangkut pautan hutang piutang. Kalau piutang mungkin agak inilah, tapi kalau hutang itu berat banget ya. Ya, piutang lagi-lagi kalau dibilang juga nggak masalah, tapi buktinya ada ya kayak bibi ini seperti ini gitu kan. Berat banget. Ya pelajaran buat kita semua sih, sekecil apapun hutang tetap hutang. Ya, betul bang. Tidak ada istilah. Apalagi jangan pikir oh cuma 2.000 gitu kan ya. Cuman buat kita. Buat kita iya. Belum tentu. Buat orang nyambung hidup bang. Gitu maksudnya buat orang belum tentu berarti 2.000, buat kita sangat berarti. Berarti 2.000 kalau kita bicaranya di gedung-gedung bertingkat, di perkantoran tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Cuman kalau kita bicara di pasar, agen-agen itu satu renceng kopi itu untungnya cuma 500 rupiah bang. Bayangin kalau kita tidak membayar dia dengan 2.000, berarti 4 renceng kopi itu mereka jual dengan sia-sia. Ya. Itu bang. Oke bang Epe. Ya agak shock gue. Iya, jadi memang agak-agak unik ceritanya karena ini sangat dekat dengan kehidupan kita kan. Yo. Sangat dekat banget gitu. Dalam kita setiap hari melakukan jual beli. Bener gak sih? Sarapan kadang-kadang pasti beli. Ya. Karena saya juga sering ngalamin pada saat mau beli bubur. Ya, kita kurang ya. Mas, kita bayar kadang-kadang. Misalkan buburnya harganya 8.000, kita beli pakai bayar 10.000. Kita pembeli pertama dan mereka nggak ada kembalian. Pada saat nggak kembalian, bawa dulu deh mas. Kita bawa, otomatis kita makan dan kita belum bayar. Ya. Pada saat kita makan kita belum bayar, entah apa yang terjadi pada kita beberapa menit ke depan. Takdir nggak ada yang tahu kan. Ya. Dan itu hutang itu hanya kita dan tukang bubur itu yang tahu. Itu sangat repot. Iya betul. Nah, jadi saya pernah punya bukan pengalaman sih, maksudnya seorang sahabat memberikan informasi ke saya, bahkan beliau itu tidak pernah mau makan tanpa membayar lebih dulu. Ada mudah-mudahan Mas Syekh namanya, Mas Syekhul Hakam, beliau sahabat saya. Jadi beliau itu sampai kalau mau makan, yuk kita makan di sana. Dia ambil dulu makanannya, dia bayar dulu, baru dia mau makan. Secara hukum sih emang seperti itu sih. Iya betul, iya memang secara hukum seperti itu. Tapi kan rata-rata sekarang kan makan dulu baru pada bayar. Iya. Tapi beliau enggak. Saya sempat tanya, kenapa sih mas? Makan aja dulu, nggak bisa. Pada saat kita makan kita kesedak terus kita meninggal. Iya. Apa hukumnya? Iya, jadi ketahan kan. Dan yang tahu yang ngambil dia ya. Yang tahu dia yang ngambil dan hanya orang jualan gitu. Iya. Maksudnya jadi akan sulit. Jadi dia tidak hal sekecil itu teman saya itu sahabat saya menyampaikan ternyata kita harus memikirkan jauh lebih ke sana gitu. Ya mudah-mudahan aja pengalaman Bang Aim dan apa yang pernah sahabat saya lakukan itu atau yang sampaikan ke saya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Amin. Itu aja sih. Ya, minta doanya lah bang. Iya. Biar yang bersangkutan juga. Dan itu juga yang didatangin juga yang punya utang mungkin ya bu. Iya. Betul. Seperti itu bang. Benar ya. Gimana utang gitu bang? Ya, mau kan akan jualan bakwan jam 1:30 malam. Ya kalau teman-teman mau seperti itu sih ya monggo gitu. Gak nyaman hidupnya. Iya. Ya tolong ya. Bukan berarti kita semua tidak punya hutang. Yakinlah setiap manusia pasti punya apa sih namanya? Hidup yang beraneka ragam. Entah itu kadang kita ada di atas, kita ada di bawah. Pada saat kita bisa memberikan hutang atau memberikan pinjaman, cuman ada juga masanya kita membutuhkan hutang. Ya, tapi lagi-lagi kita harus memprioritaskan itu. Diusahakan pada saat kita punya kita selesaikan. Pada saat kita belum punya ya kita usahakan untuk bisa melunasi itu. Mudah-mudahan apapun itu ya kita lakukan sama-sama. Maksudnya sama-sama dalam artian ya kita berusaha untuk melakukan itu. Ya.
Itu aja kali teman-teman. Ya, oke. Teman-teman, cerita yang benar-benar nempel sama kehidupan kita sehari-hari dan kemungkinan kita juga sering melakukan hal itu, dan mudah-mudahan bisa diambil pesan dan pelajarannya dari kisahnya Kang Aim malam ini. Iya. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmahnya, ambil semua yang baik karena yang baik semuanya datang dari Allah dan kesalahan yang datang dari semata-mata dari kami bertiga. Terima kasih teman-teman. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit.